Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi serta teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait anemia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Risti Sofianti sebagai pemateri pertama, Salza Armida Maharani sebagai pemateri kedua, dan Umni Zaimatus Sidkiah sebagai pemateri ketiga. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, pengertian anemia. Yang kedua, jenis-jenis anemia. Yang ketiga, patofisiologi anemia. Yang keempat, penyebab anemia. Yang kelima, cara penanggulangan dan pencegahan anemia. Serta yang terakhir, prevalensi anemia. Yang pertama, pengertian anemia. Apa sih anemia itu? Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Sedangkan anemia gizi merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada nilai normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya, guna mempertahankan kadar hemoglobin dalam darah pada tingkat normal. Yang selanjutnya ada jenis-jenis anemia. Jenis-jenis anemia sendiri ada 6. Yang pertama, anemia defisiensi asam folat atau megaloblastik. Anemia defisiensi asam folat merupakan kekurangan asam folat yang mengakibatkan anemia megaloblastik karena asam folat berperan dalam metabolisme normal makanan menjadi energi, pematangan sel darah merah, sintesis DNA, dan pertumbuhan sel, serta pembentukan hem. Yang kedua ada anemia defisiensi besi. Anemia zat gizi besi adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu. Yang ketiga ada anemia defisiensi B12. Anemia defisiensi B12 ditandai dengan rasa letih yang parah disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 karena ketidaksediaan faktor intrinsik, yaitu sekresi gangster yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12. Yang keempat ada anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan suatu sindroma kegagalan sumsum tulang yang dikarakterisasi dengan adanya pansitopenia perifer, hipoplasia sumsum tulang, dan makrositosis. Oleh karena terganggunya eritroposis dan peningkatan jumlah fetal hemoglobin. Yang kelima ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantikannya dengan sel darah sehat yang baru. Yang terakhir ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit terjadi akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk seperti sabit. Saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi anemia. Patofisiologi anemia berdasarkan patogenesisnya, anemia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu menurut Pratiwi tahun 2016. Yang pertama ada anemia karena kehilangan darah, anemia akibat pendarahan, yaitu terlalu banyaknya sel-sel darah merah yang hilang dari tubuh seseorang akibat dari kecelakaan di mana pendarahan mendadak dan banyak jumlahnya, yang disebut pendarahan eksternal. Pendarahan dapat pula disebabkan karena racun, obat-obatan, atau racun binatang yang menyebabkan penekanan terhadap pembentukan sel-sel darah merah. Selain itu, ada pula pendarahan kronis yang terjadi sedikit demi sedikit tapi terus-menerus. Yang kedua adalah anemia karena pengurusan sel-sel darah merah, yaitu anemia karena pengerusakan sel-sel darah merah dapat terjadi karena bibit-bibit penyakit, yaitu parasit yang masuk dalam tubuh seperti malaria atau cacing tambang. Hal ini dapat menyebabkan anemia hemolitik. Bila sel-sel darah merah rusak dalam tubuh, zat besi yang ada di dalam tidak hilang tetapi dapat digunakan kembali untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru, dan pemberian zat besi pada anemia jenis ini kurang bermanfaat. Yang ketiga adalah anemia karena gangguan pada produksi sel darah merah. Sumsum tulang mengganti sel darah yang tua dengan sel darah merah yang baru sama cepatnya dengan banyaknya sel darah merah yang hilang, sehingga jumlah sel darah merah yang dipertahankan akan selalu cukup banyak di dalam darah. Dan untuk mempertahankannya diperlukan cukup banyak gizi. Apabila tidak bersedia
tidak tersedia zat gizi dalam jumlah yang cukup, akan terjadi gangguan pembentukan sel darah merah baru. Nah, berdasarkan proses patofisiologisnya terjadi anemia dapat digolongkan pada 3 kelompok. Anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang atau gagal. Kondisi-kondisi yang mengakibatkan anemia ini adalah seperti sickle cell, anemia, gangguan sumsum tulang dan stem cell, anemia defisiensi zat besi, vitamin B12 dan folat, serta gangguan kesehatan lain yang mengakibatkan penurunan hormon yang diperlukan untuk proses erythropoiesis. Terus, ada anemia akibat penghancuran sel darah merah. Bila sel darah merah yang telah beredar terlalu rapuh dan tidak mampu bertahan terhadap tekanan sirkulasi, maka sel darah merah akan hancur lebih cepat sehingga menimbulkan anemia hemolitik. Penyebab anemia hemolitik yang diketahui adalah keturunan, seperti sickle cell, anemia, dan thalassemia, adanya stresor seperti infeksi, obat-obatan, bisa hewan, atau beberapa jenis makanan. Terus ada toksin dan penyakit liver, autoimmune, pemasangan graf, pada kasus yang jarang pemberian lin yang menjebak sel darah merah dan menghancurkan sebelum sempat bersirkulasi. Selanjutnya adalah anemia akibat kehilangan darah. Anemia ini dapat terjadi pada peredaran akut yang hebat ataupun pada pendarahan yang berlangsung perlahan namun kronis. Selanjutnya yaitu ada penyebab anemia. Penyebab anemia menurut Briawan tahun 2002 dalam penelitian menyatakan ada beberapa penyebab umum yang dapat mengakibatkan anemia. Yang pertama adalah kehilangan darah atau pendarahan hebat seperti pendarahan akut, kecelakaan, pembedahan persalinan, pemecah pembuluh darah, pendarahan kronik, dan pendarahan menstruasi yang banyak, serta hemofilia. Yang kedua adalah berkurangnya pembentukan sel darah merah seperti defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, dan penyakit kronik. Yang ketiga adalah gangguan produksi sel merah seperti ketidaksanggupan sumsum tulang belakang membentuk sel-sel darah. Selain itu, ada 3 penyebab yaitu defisiensi zat gizi. Defisiensi zat gizi ini adalah rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangan sumber zat gizi yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah atau eritrosit. Zat yang lain yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dalam darah adalah vitamin B12. Yang kedua adalah pendarahan atau loss of blood volume. Pendarahan yang mengakibatkan kondisi seseorang anemia dapat disebabkan oleh kecacingan dan trauma atau luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun. Yang ketiga adalah hemolitik. Pendarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi di organ tubuh seperti hati dan limfa. Pada penderita thalassemia, kelainan darah terjadi secara genetik yang menyebabkan anemia karena sel darah merah atau eritrosit cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi di dalam tubuh. Baik, materi selanjutnya ialah terkait upaya penanggulangan dan pencegahan anemia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh. Makanan yang kaya akan zat gizi beraneka ragam jumlah dan jenisnya, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi atau besi hem, dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu, juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi, yaitu besi non-hem. Penyerapan zat besi non-hem yang berasal dari sumber pangan nabati dapat dibantu oleh vitamin C. Yang kedua ialah suplementasi zat besi. Pada keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi dalam tubuh, perlu didapatkan dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi dalam tubuh. Upaya selanjutnya ialah fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan 1 atau lebih zat gizi ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut.
Penambahan zat gizi dilakukan pada industri pangan. Untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi atau belum. Selanjutnya ialah materi terkait prevalensi anemia. Secara universal, iron deficiency anemia atau ADA adalah masalah nutrisi paling umum yang mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di dunia. Kebanyakan dari mereka, 89%, berada di negara berkembang. IDA mempengaruhi sekitar 300 juta anak di seluruh dunia berusia dari 6 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Nasional Indonesia 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun masing-masing adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Secara khusus, prevalensi anemia pada anak usia sekolah dan remaja hampir 3 kali lipat. Menurut data hasil Riskesdas tahun 2013, remaja putri yang mengalami anemia sebanyak 37,1%, mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada Riskesdas 2018 dengan proporsi anemia ada di kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Survei Kesehatan Nasional juga menunjukkan bahwa prevalensi anemia di pinggiran kota lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Anemia defisiensi B12, anemia aplastik, anemia hemolitik, dan anemia sel sabit. Patofisiologi anemia berdasarkan patogenesisnya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu anemia karena kehilangan darah, anemia akibat perdarahan, anemia karena pengrusakan sel-sel darah merah, dan anemia gangguan pada produksi sel-sel darah merah. Sedangkan berdasarkan proses patofisiologis terjadinya anemia dapat digolongkan pada 3 kelompok, yaitu anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang atau gagal, anemia akibat penghancuran sel darah merah, dan anemia akibat kehilangan darah atau perdarahan. Secara umum, anemia dapat disebabkan oleh kehilangan darah atau perdarahan hebat seperti perdarahan akut, berkurangnya pembentukan sel darah merah, dan gangguan produksi sel darah merah. Namun, secara spesifik, anemia dapat disebabkan oleh defisiensi zat gizi perdarahan, loss of blood volume, dan hemolitik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia adalah meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, suplementasi zat besi, dan fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.